Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang saya cintai, alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kesempatan dan kesehatan, dua nikmat yang sering kita lalai daripadanya. Tentang kesehatan, kita baru merasakan betapa kesehatan itu sangat berharga ketika terjadi lagi peningkatan COVID, lalu kemudian anak-anak mulai pembelajaran jarak jauh lagi. Kita baru merasakan betapa kesehatan itu sungguh sangat mahal, sungguh sangat mahal. Orang tua sudah capek ngajar anaknya di rumah, guru-guru juga sudah capek, dan seterusnya dan seterusnya. Yang kedua adalah tentang kesempatan. Betapa kita sering melalaikan kesempatan-kesempatan berharga kita, dan salah satu kesempatan yang berharga adalah kesempatan seperti ini. Karena tidak selamanya kita ada taklim, ya. Tidak selamanya kita ada taklim, adanya hanya di akhir-akhir pekan, di subuh hari, di malam hari dan seterusnya. Ini adalah kesempatan terbaik untuk kita semuanya. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang saya cintai, kemudian kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat dan serta pengikutnya hingga di hari kiamat nanti insyaallah. Pada pembahasan kita di bulan yang lalu atau pada kajian yang lalu, kita sudah sudah dua kali membahas tentang tema haji atau tema tentang haji, ya, haji. Ada beberapa poin mungkin yang nanti kita tidak bisa menjelaskannya secara rinci, karena sebenarnya haji ini kadang-kadang kita pintar berteori, tetapi prakteknya yang agak sulit, dan biasanya memang harus di lapangan gitu ya, harus di lapangan. Misalnya ya banyak tentang di mana kita baru menemukan jawabannya ketika nanti kita ada di lapangan. Oleh karena itu, bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang saya cintai, mungkin tidak semua kita bisa menjelaskannya secara detail pada kesempatan-kesempatan seperti ini. Saya ingin melanjutkan yang pertama, atau kita memulai dari yang saya sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu tentang menghajikan orang lain, ya. Dan orang yang boleh dihajikan adalah pertama orang yang punya atau wajib dihajikan, ya. Ada yang wajib dihajikan dan ada yang atau dibayarkan utang hajinya, ada yang ya sunnah saja, sedekah saja. Salah satu dari orang yang wajib dihajikan misalnya, atau dibayarkan hutang hajinya, adalah orang yang misalnya sudah dalam perjalanan menuju haji, lalu kemudian karena sesuatu dan lain hal tidak bisa sampai melaksanakan ibadah haji, lalu kemudian dia pulang kembali ke kampungnya, ke negaranya, lalu meninggal dunia misalnya, maka orang ini harus berarti punya hutang haji, contoh misalnya. Yang kedua, atau orang yang punya nazar haji. Orang yang punya bernazar untuk berhaji. Nah, dalam bab orang yang bernazar haji, kalau dia belum haji, ya, orang yang pernah bernazar haji sementara dia belum pernah haji, maka ulama memang berbeda pendapat. Apakah yang dilaksanakan dahulu adalah nazarnya
kemudian haji wajibnya pada kesempatan yang lain, atau dia harus berhaji terlebih dahulu sebagai haji wajib, lalu dia kembali berhaji untuk membayar nazarnya. Atau yang ketiga adalah apakah cukup dengan satu kali melaksanakan haji wajibnya sudah sah dan nazarnya juga sudah terbayar. Jadi ada beberapa pendapat dalam bab ini. Mungkin yang ketiga yang paling mungkin ya Ustaz, yang paling masuk akal lah kira-kira begitu. Karena kalau misalnya dia harus haji 2 kali, sementara undang-undang kita tidak, sangat berat Pak, sangat berat. Ya saya kasih contoh, misalnya orang yang sudah haji tahun 2000, kita ambil tahun 2000 terakhir, yang 2019 terakhir ya. Tahun 2019 yang haji baru boleh daftar lagi untuk haji adalah 10 tahun kemudian, begitu undang-undang catat. 10 tahun kemudian, berarti tahun 2029 baru boleh daftar lagi, antri lagi panjang sampai beberapa puluh tahun ke depan. Kira-kira untuk berhaji 2 kali orang Indonesia misalnya agak berat, kecuali ya para petugas haji, para dan seterusnya. Yang paling gampang haji dokter ya, dokter yang paling gampang haji itu, karena haji, setiap satu kloter 1 dokter 2 perawat, itu sudah aturan. Nah kalau ada 900 penerbangan maka sama dengan ada dikali 3, tinggal dikali 3 tenaga kesehatan itu ya. Nah itu yang kalau orang yang berhutang haji karena bernazar, maka yang paling mungkin dilakukan adalah sekali berhaji, haji wajibnya sudah sah dan kemudian nazarnya sudah terbayar. Itu yang mungkin. Sebab sekali lagi, kalau dia ingin berhaji berturut-turut, sepertinya tidak ya secara undang-undang kita, aturan kita, karena banyaknya atau panjangnya antrian itu tidak memungkinkan atau berat sekali. Kecuali yang berhaji di awal-awal saat di masa mudanya, masih remaja misalnya sudah haji, maka 10 tahun kemudian baru dewasa, lalu kemudian mendaftar lagi, antri lagi 15 tahun, bisalah kira-kira begitu. Tapi kalau di umur kita sekarang, umur 50 tahun kemudian kita baru haji, maka baru boleh mendaftar nanti ketika kita berumur 60 tahun. 10 tahun kemudian antrian sudah panjangnya seperti apa kita tidak tahu. Itu yang tentang orang yang dibadalkan tadi ya. Yang kedua adalah di samping orang yang karena punya hutang haji, boleh dibadalkan yang sifatnya sunnah atau sedekah lah kira-kira begitu. Seperti yang kita bahas pada buku jilid 2 tentang beberapa jenis sedekah yang bisa diberikan atau dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal, kan begitu Pak ya. Nah salah satunya adalah misalnya menghajikan, apakah orang tua kita atau siapanya kita yang sudah meninggal dunia, lalu kemudian kita hajikan ya, kita hajikan. Yang saya sudah sampaikan pada pertemuan kemarin bahwa ada haji haji badal ya. Tetapi syarat orang syarat orang yang menghajikan orang lain ya, kalau mau menghajikan orang lain, syaratnya adalah dia harus berhaji terlebih dahulu. Dia sudah pernah berhaji, baru boleh atau sah untuk menghajikan orang lain. Kalau tidak, maka tidak bisa. Ya, kalau tidak maka tidak bisa. Karena ini adalah kewajiban. Jadi bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang saya hormati, kalau ingin menghajikan orang lain, maka yang bersangkutan terlebih dahulu harus berhaji. Itu syarat ya, itu syarat, dan itu tidak bisa ditawar. Kalau mau menghajikan orang lain, maka terlebih dahulu menghajikan dirinya sendiri. Tetapi kenapa? Karena tidak mungkin misalnya satu kali pelaksanaan haji itu kita bisa ambil dua kali. Misalnya saya pergi haji, saya hajikan diri saya hajikan kedua orang tua saya di waktu yang sama, tidak bisa. Bisanya hanya untuk diri saya sendiri. Kalau saya sudah pernah haji, maka barulah saya boleh menghajikan orang lain. Itu pun yang dihajikan hanya bisanya satu orang. Tidak bisa 2 orang.
kalau mungkin tawaf bisalah 2 kali tawaf dalam waktu yang sama. Apa motong kambing bisalah dua kambing sekali dipotong. Tapi yang tidak bisa dibagi 2 adalah wukuf di Arafah. Itu tidak bisa dibagi 2, Pak, karena waktunya cuma 1 kali dan tidak ada pengulangan, tidak ada pengulangan. Wukuf di Arafah misalnya dimulai dari setelah condongnya matahari, maksudnya waktu zuhur sampai maghrib, dan itu hanya 1 kali, hanya untuk satu niat, tidak bisa double, ya, tidak bisa saya meniatkan 2 atau 3 orang saya tawafkan, nggak bisa, hanya 1 yang bisa, ya. Di situ persoalannya, sehingga kemudian tidak mungkin orang berhaji lalu kemudian menghajikan orang lain pula, atau tidak mungkin double dalam waktu yang sama. Nah, itu haji. Kalau umrah memungkinkan, saya umrah pagi-pagi, nanti sore saya pergi umrah lagi, boleh. Karena kalau umrah lebih syarat-syaratnya atau rukun-rukunnya jauh lebih ringan dibanding dengan haji, karena haji yang ada yang membatasi adalah wukuf di Arafah itu. Baik, bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang saya hormati, itu ya. Yang kedua, yang orang yang boleh dihajikan tadi saya bilang adalah orang yang sudah meninggal, itu boleh dihajikan. Ini kalau terlepas dari yang punya hutang, ya, yang punya hutang. Ini nggak punya hutang karena memang semasa hidupnya tidak mampu untuk berhaji. Nah, setelah meninggal dunia kemudian anaknya ingin menghajikan atau menghadiahkan haji untuk orang tuanya misalnya. Maka kemudian dihajikanlah orang tuanya. Apakah dengan berhaji sendiri atau menghajikan sendiri, atau dengan membayar atau dihajikan oleh orang lain, Yang ketiga yang bisa dihajikan adalah orang yang masih hidup tapi secara fisik tidak mungkin lagi bisa sampai ke sana. Secara fisik, Pak, ya. Secara fisik tidak mungkin, lumpuh misalnya, atau sudah tua sekali, tidak mampu lagi berjalan, tidak mampu lagi naik pesawat dan seterusnya. Maka kemudian orang ini boleh, walaupun masih hidup, dia boleh dihajikan karena kendala fisik, ya, karena kendala fisik. Tadi saya sudah sampaikan tentang haji nazar dan wajib haji. Kalau terjadi ada orang yang bernazar haji tadi, tapi dia sendiri belum haji, maka yang paling mungkin dilakukan adalah sekali haji, hajinya sudah sah, ini sudah haji wajibnya sah, dan kemudian nazarnya sudah terbayar. Sebab saya katakan, kalau misalnya mau dipisah, haji dulu kemudian haji nazar, maka itu tadi kendalanya adalah waktu antrian yang begitu panjang, Nah, bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya cintai, kemudian berikutnya adalah bolehkah saya atau bolehkah seseorang berhutang untuk pergi haji? Berhutang, ya. Jadi ketika dia pergi haji, sudah berangkat haji, dia masih punya hutang. Jadi uang yang dia pakai adalah hutang. Beda dengan orang yang berhutang dulu, misalnya pinjam sama saudara, sama siapa, lalu bayar store ke bank, sampai ketika sebelum berangkat haji sudah lunas. Itu urusan, bukan itu yang dimaksud. Tapi yang dimaksud orang yang berhutang adalah orang yang benar-benar meminjam uang untuk pergi berhaji, dan ketika dia pergi berhaji dia masih dalam keadaan berhutang. Bagaimana hukumnya dengan itu? Di sini dikatakan Abdullah bin Abi Aufa berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang seseorang yang belum haji, kemudian dia berhutang untuk menunaikan haji. Lalu Rasulullah SAW kemudian menjawab tidak. Artinya apa? Tidak boleh seseorang itu berhutang kemudian pergi haji. Kalau misalnya berhutang dulu lalu seter ke bank, lunasi dulu sebelum pemberangkatan. Ulama sepakat tentang itu, tidak ada masalah. Berarti kan dia tidak berhutang. Yang dilarang ada oleh Rasulullah adalah orang yang ketika berangkat haji dia masih menanggung hutang.
Berarti kan secara finansial sesungguhnya dia belum mampu. Karena dia belum mampu, maka sesungguhnya dia tidak wajib. Dia tidak wajib. Dia tidak wajib. Oleh karena itu bapak-bapak dan saudara-saudaraku sekalian, hindarilah daripada misalnya berhutang untuk pergi haji. Yang saya maksud adalah ketika sedang berangkat haji, dia masih menanggung hutang. Tapi misalnya kalau sekarang bapak berhutang dulu sama teman, sama tetangga, sama saudara untuk setor ke bank, tiba masa sebelum berangkat haji hutang kita sudah lunas. Itu tidak ada masalah dalam hal ini. Karena hanya untuk mempercepat saja supaya kita dapat segera mendapat porsi. Karena untuk mendapat porsi, aturan kita di Indonesia adalah harus menyetor 25 juta rupiah. Baru kita dapat porsi, bisa menghitung kira-kira akan berangkat beberapa tahun kemudian. Nah, itu tentang orang yang berhutang. Berikutnya bapak-bapak sekalian adalah haji dari harta yang haram. Ya terserahlah dari mana sumbernya, yang pasti uang itu uang haram. Ya. Bagaimana hukumnya orang yang berhaji dengan menggunakan uang haram atau harta yang haram? Para ulama mengatakan haji tetap sah. Hajinya tetap sah. Tetapi karena yang dipergunakan dari hasil, mayoritas ulama berpendapat bahwa dia tetap mendapatkan dosa walaupun tetap berdosa karena dia menggunakan uang haram. Tapi sebagai haji, pelaksanaan hajinya adalah sah. Itu pendapat sebahagian ulama. Lalu kemudian Imam Ahmad mengatakan hajinya tidak sah. Jadi ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang orang yang menggunakan uang haram. Apakah itu hasil curian atau hasil hasil penipuan atau hasil perampokan dan seterusnya. Lalu dia pergi haji, apa hukumnya? Sebagian ulama mengatakan sah tapi berdosa. Karena uang yang dipakai adalah uang yang haram. Tapi Imam Ahmad jelas mengatakan bahwa hajinya tidak sah. Hajinya tidak sah. Lalu kemudian ini adalah pendapat yang paling benar sebagaimana keterangan dalam hadis yang sahih. Yang menurut penulis Said Sabiq mengatakan bahwa pendapat yang paling benar adalah pendapat Imam Ahmad dalam bab ini, bahwa tidak sah haji orang yang menggunakan uang haram untuk pergi berhaji. Nah, Rasulullah mengatakan sesungguhnya Allah itu baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik pula. Jadi sesungguhnya Allah itu baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Ini dalil yang dipakai oleh Imam Ahmad sehingga kemudian mengatakan bahwa haji orang yang menggunakan uang haram itu adalah tidak sah. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang keluar dari rumahnya untuk berhaji dari harta yang baik atau halal dan dia meletakkan kakinya di atas kendaraan, kemudian dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya, maka akan ada panggilan yang terdengar dari langit, selamat datang dan kebahagiaan bagimu. Akan disambut oleh para malaikat jika orang yang berangkat atau pergi berhaji dengan menggunakan uang yang halalan tayyiban. Sebaliknya masih riwayat Abu Hurairah mengatakan maka akan ada perbekalanmu halal, kendaraan yang engkau pergunakan halal, hajimu diterima dan tidak ada dosa. Dan jika seseorang keluar dari rumahnya dengan harta yang haram, dia meletakkan kakinya di atas kendaraan kemudian mengucapkan labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya, maka akan ada panggilan dari atas langit, tidak ada keselamatan dan kebahagiaan bagimu. Perbekalanmu haram, kendaraanmu haram, hajimu mendatangkan dosa dan tidak mendatangkan pahala. Ini adalah
dalil-dalil yang dipergunakan oleh pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa orang yang berhaji dengan uang haram itu tidak sah. Wallahu alam bisawab. Al-Mundhiri berkata hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani dalam kitab Al-Awsat. Al-Asfahani juga meriwayatkan hadis ini dari Aslam, hamba sahaya Umar bin Khattab sejarah mursal. Jadi bapak-bapak sekalian, hadis ini adalah dalil yang dipakai oleh Imam Ahmad, kemudian mengatakan atau berpendapat bahwa haji bagi orang yang menggunakan uang haram itu adalah tidak sah. Walaupun sebahagian ulama tadi mengatakan hajinya tetap sah tapi berdosa. Ya, hajinya tetap sah tapi berdosa. Inilah dua pendapat ulama tentang bab ini. Tetapi Said Sabiq atau penulis buku Fikih Sunnah mengatakan pendapat yang paling kuat atau yang benar adalah pendapat kedua, yaitu bahwa tidak sah. Tapi kalau ada yang mengatakan sah, itu pendapat juga, Maka kita tidak perlu untuk berpanjang kalam dalam bab ini. Ada yang menganggapnya itu sah tapi berdosa, ada yang menganggapnya itu adalah tidak sah sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Bapak dan saudaraku yang saya hormati, bagi orang yang berangkat haji, misalnya nanti kapan waktu Bapak kita berangkat misalnya, apakah boleh kita berhaji sambil mencari kerja atau sambil berdagang? Tapi banyak orang yang sambil kerja, misalnya para mahasiswa kita atau para mukimin yang ada di sana kerja sambil haji. Yang melayani kita di hotel, yang melayani kita di dalam bis dan seterusnya adalah para pekerja, dan di waktu yang sama mereka juga menunaikan ibadah haji. Atau berdagang. Bolehkah berdagang? Boleh berdagang sambil haji. Dibolehkan atau diperbolehkan untuk berdagang, bekerja atau berjualan selama dia masih bisa melaksanakan amalan atau rukun haji atau haji dan umrah. Ibnu Abbas berkata, pada masa awal Islam banyak orang yang melakukan transaksi jual beli di Mina, Arafah dan pasar Zilmajaz, dan pada saat musim haji mereka khawatir manakala aktivitas yang mereka lakukan termasuk perbuatan haram. Lalu Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ayat, tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia atau rezeki hasil perniagaan dari Tuhanmu. Al-Baqarah ayat 198 pada musim haji. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Nasai. Jadi ini dalil tentang bolehnya bekerja atau berdagang sambil berhaji. Tidak menghalangi selama kita selama kita mampu melaksanakan rukun-rukun haji yang ada. Karena kan bapak-bapak sekalian, ketika kita berangkat haji sebenarnya banyak waktu waktu kita yang luang. Artinya di luar dari pelaksanaan rukun-rukun haji itu banyak waktu kita yang kosong. Bagi orang yang misalnya mau bisnis di situ silakan, yang mau jualan di situ silakan, yang mau bekerja di waktu-waktu seperti itu silakan. Selama tidak mengganggu pelaksanaan rukun haji yang ada. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang saya cintai, ada banyak, mungkin saya sampaikan di awal tadi bahwa ada banyak poin yang mungkin kita tidak bisa hanya sampai teori, harus memang dipraktekkan di lapangan. Oleh karena itu nanti misalnya setiap kali sebelum kita berangkat haji memang selalu ada manasik, dan manasik tidak pernah cukup sebenarnya, ya. Manasik itu tidak pernah cukup. Selalu kita nanti di lapangan sampai di sana baru kita mengerti tentang beberapa hal yang menyangkut tentang pelaksanaan haji itu. Saya ingin sedikit tentang kita memulai prosesi haji, ya. Prosesi haji dimulai dari miqat.
Ya. Meninggal. Biasanya kalau dalam aturan kita, kalau yang begitu di Indonesia ya, itu ada turun ke anaknya atau turun ke ahli warisnya. Turun ke ahli warisnya bisa. Pembayarannya jadi ahli waris tersebut tidak lagi antri. Dia sudah bisa mengisi. Kalau meninggalnya tidak dalam waktu menjelang haji ya, yang dimana nama-nama masih bisa dikirim segala macam, tapi kalau sudah selesai, sudah prosesi keberangkatan, mungkin akan berangkatnya tahun berikutnya atau tahun-tahun berikutnya. Belum, karena dia belum, yang wajib itu adalah ya kalau sudah dalam perjalanan menuju ke sana dan tidak sampai melaksanakan haji, itulah yang kemudian yang disebut dengan orang yang berhutang. Ini belum pada berhutang. Maka kemudian biasanya yang begitu adalah yang berangkat nanti adalah ahli warisnya atau siapanya yang sudah pernah haji, supaya menghajikan yang bersangkutan. Menghajikan apakah itu menghajikan berarti sedekah haji bisa jadi, atau mungkin saya tidak tahu kalau di Departemen Agama seperti apa istilah yang mereka gunakan untuk itu. Kalau misalnya yang begitu, tapi yang saya tahu adalah bahwa kalau ada yang meninggal sebelum pemberangkatan, maka itu digantikan oleh ahli warisnya atau orang ya ahli warisnya lah, kira-kira begitu yang berangkat. Nah, kalau ahli warisnya tersebut sudah pernah haji, maka berarti dia bisa menghajikan yang bersangkutan. Yang tadi yang dianggap berhutang itu adalah kalau orang itu sudah dalam proses perjalanan, ya meninggal di sana atau meninggal di jalan. Ya, dalam proses perjalanan meninggal, maka orang inilah yang disebut dengan orang yang berhutang dan akan dibayarkan oleh ahli warisnya pada musim haji berikutnya. Nah, bahasanya memang pada musim haji berikutnya, tapi tidak semudah itu, karena kemudian ya kembali kepada regulasi yang ada di Departemen Agama gitu ya. Ya, saya mulai dari setelah melaksanakan haji wajib, boleh tidak melaksanakan umroh untuk orang lain? Oh, boleh. Kalau umroh boleh. Yang penting bapak umroh dulu kan gitu ya. Bapak sudah umroh. Selagi haji yang 40 hari itu. Iya. Boleh. Jadi di sana itu Pak, orang apalagi kalau di yang KBIH itu, saya pernah ketemu dengan satu KBIH dari Bogor Barat, Ustaz. Itu program mereka adalah 20 kali umrah selama berhaji. 20 kali. Walaupun ini ada perbedaan pendapat memang ya tentang umrah berkali-kali itu ya, tentang umrah berkali-kali. Jadi ya. Nah. Boleh. Nah. Boleh. Nah, jadi kalau terserah, karena itu kesempatan itu ada untuk umrah berkali-kali. Yang saya bilang tadi, banyak waktu yang kosong. Ya, banyak waktu yang kosong. Disitulah yang digunakan oleh yang misalnya kalau bapak kuat umrah pagi, nanti sore umrah lagi kalau kuat. Asal kuat di betis aja gitu. Biasanya betis yang ini biasanya betis yang kalah kalau sudah umur kayak kita ini sudah mulai kalah, karena terutama nanti di sa'inya yang sa'i memang kelihatan sederhana, tapi ternyata setelah sa'i itu orang pasti terkapar gitu ya. Nah, kira-kira begitu. Jadi kalau bapak kuat boleh aja. Walaupun sekali lagi saya katakan tadi bahwa ini adalah ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang bolehkah umrah berkali-kali. Tapi kalau kita dari orang-orang Indonesia rata-rata itu berusaha umrah sebanyak kali mungkin. Jadi karena murah Pak, kita tinggal, kalau bapak mau ngambil porsi murah, tinggal datang ke terminal bis bayar 2 real sampai di sana di miqat ya. Sampai di miqat,
nanti kemudian setelah itu balik lagi 2 rial lagi, 4 rial pulang pergi, umrah lagi gitu ya. Kalau mau murah rombongan 3-4 orang, bayar taksi 20 rial pulang pergi atau 25 rial pulang pergi. Nah, itu bisa itu bisa lebih murah. Ya tergantung negosiasinya dengan para supir taksi, karena di sana tidak ada argo, Pak. Jangan berharap ada argo di sana. Argo boleh jalan tapi tidak ada orang bayar sesuai argo. Yang ada adalah sesuai dengan kesepakatan. Dan harus kuat bernegosiasi. Orang Arab itu luar biasa dalam hal tekan menekan orang, itu luar biasa ya. Para sopir-sopir itu. Baik. Saya mulai dari miqat ya, miqat. Miqat itu artinya batasan pelaksanaan haji. Batasan pelaksanaan haji. Miqat ini ada 2. Ada namanya miqat zamani atau yang menyangkut tentang waktu, dari kapan ke kapan. Ya, dari kapan ke kapan. Ada namanya miqat makani, miqat tempat. Dari mana kita mulai berhaji? Prosesi haji dimulai dari mana? Bolehkah kita mulai dari Cengkareng misalnya gitu ya? Bolehkah, atau kita nanti boleh mulai dari Jeddah misalnya dan seterusnya. Itu namanya miqat makani. Dalam hal berihram. Karena haji itu yang prosesinya ya, selain dari niat dan seterusnya, prosesi haji yang kita mulai dari berihram. Dan niat haji itulah ihram, atau ihram itulah niat haji. Ya. Berihram, memakai pakaian ihram, itulah niat haji. Sejak itulah kita berniat. Dari Indonesia kita pasti tujuan kita, niat kita berangkat ke sana untuk haji atau untuk umrah. Tapi niat kita baru dihitung ketika sudah ada pada tempat yang sudah ditentukan. Ya, namanya miqat. Orang Indonesia itu ada miqatnya, ada di Yalamlam. Kita masih ada di pesawat. Kira-kira 30 menit sebelum mendarat atau sekian puluh menit sebelum mendarat, kita akan melewati garis itu, garis Irak ya, garis Irak. Kita akan melewati garis itu, lalu kemudian oleh kru pesawat mengumumkan, para penumpang sekalian, sekarang kita akan melintasi garis miqat itu ya. Maka kemudian yang mau berihram silakan berihram di atas pesawat ya. Ada juga yang tidak mau repot di atas pesawat, sudah berihram, sudah pakai pakaian ihram sejak di bandara di Cengkareng. Nanti di sana ketika sudah diumumkan baru kemudian melafalkan labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya, niat haji. Nah, itu satu, itu kedua. Yang ketiga adalah ulama Saudi saja, ulama Saudi sudah menyepakati bahwa bandara Jeddah merupakan tempat untuk pelaksanaan ihram, terutama bagi jamaah haji yang mendarat yang melalui Jeddah, melalui bandara Jeddah. Jadi Jeddah adalah tempat untuk berihram. Jadi ada 3 kemungkinan Bapak sekalian. Kemungkinan pertama, kalau mau ikuti yang sesungguhnya, yang sesuai dengan sunnah Rasul, adalah kita masih di atas pesawat melintasi garis miqat itu. Nah, oleh karena itu sebahagian orang misalnya dari Indonesia itu seketika dari rumah pakaian ihramnya tidak dimasukkan ke dalam koper, tapi biasanya ditenteng ya, ditenteng. Nanti kalau mau pakai di atas pesawat tinggal pakai ya. Tinggal pakai ihramnya. Nah, yang kedua adalah atau berihram atau memakai, bukan berihram, tapi sudah memakai pakaian ihram dari Cengkareng. Nanti pas di sana tidak lagi repot menggunakannya, memakainya, tinggal niatnya saja. Itu yang kedua. Yang ketiga yang paling aman adalah tunggu sampai tiba di bandara Jeddah, mandi kita di situ, lalu kemudian sholat sunnah 2 rakaat di situ, sambil kemudian tentu setelah mandi kita pakaian ihram, lalu kemudian sholat sunnah 2 rakaat baru naik bis untuk menuju ke Mekah. Itu yang paling aman sebenarnya, paling aman. Itu kalau kita mengambil jalur dari Mekah dari Jeddah.
Kan ada juga yang kemudian pesawat yang langsung ke Madinah, ya. Dari Madinah nanti keluar dari Madinah, mampirlah di satu masjid namanya Bir Ali. Di Bir Ali. Disitulah tempat untuk miqat, untuk berihram bagi jamaah umrah atau bagi jamaah haji yang datang dari arah Madinah. Dari arah Madinah. Semua mampir di situ. Tidak boleh tidak. Karena itulah tempat untuk berihram bagi mereka yang melintas dari arah Madinah. Maka itu ada dua kemungkinan itu. Nah, kalau yang ini deh, waktu. Sebentar. Kalau yang dari Madinah tidak ada pilihan lain, Pak. Tidak perlu berihram di atas pesawat, ya. Yang dari Madinah tidak perlu berihram di atas pesawat. Tidak perlu berihram dari Cengkareng, Kalau pesawat kita langsung ke Madinah. Karena nanti otomatis dari Madinah kita naik bis menuju Mekah, mampir di Bir Ali untuk menggunakan atau memakai pakaian ihram dan sekaligus untuk niat haji atau niat umrah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.